Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam kenal Bapak Ibu serta rekan semua. Di sini saya Septi Nur Aini, biasa dipanggil Septi. Saya adalah calon pegawai negeri sipil dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Saya di sini sebagai anggota kelompok 4 angkatan 5 pelatihan dasar CPNS Kemenkes tahun 2021. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi terkait apa yang telah saya pelajari pada pembelajaran hari kelima. Pada pembelajaran hari ini saya belajar secara asinkronus. Di sini hari ini saya lebih fokus belajar terkait nilai-nilai dasar PNS, yaitu nilai aneka. Nah, kemudian saya juga lebih banyak belajar lagi mengenai aplikasi aneka dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pekerjaan saya sehari-hari. Di sini saya juga mengerjakan beberapa tugas yang terkait juga dengan nilai-nilai dasar PNS atau aneka. Seperti kita tahu bahwa aneka adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nilai dasar inilah yang saya pelajari selama 2 hari ini. Nah, akuntabilitas sendiri sudah saya uraikan atau sudah saya jelaskan dan sudah saya pelajari pada hari kemarin. Tapi hari ini saya lebih belajar banyak terkait dengan akuntabilitas dan organisasi, di mana ada 5 hal yang bisa diterapkan dalam proses akuntabilitas di organisasi. Yang pertama adalah adanya prinsip transparansi dan akses informasi. Bagaimana kita tahu mana informasi yang bisa kita bagi, mana informasi yang harus kita simpan kerahasiaannya. Kemudian juga belajar terkait dengan bagaimana kita menghindari praktik kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Kemudian bagaimana kita bijak dalam menggunakan sumber-sumber daya milik negara, apakah itu fasilitas-fasilitas pelayanan umum maupun fasilitas pelayanan yang diberikan oleh negara. Kemudian juga terkait dengan penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah yang kaitannya tadi dengan akses informasi. Kemudian juga apa yang harus kita lakukan apabila terjadi konflik kepentingan. Bagaimana sih akuntabilitas pada saat kita mengalami konflik kepentingan. Nah, di samping akuntabilitas, saya juga harus mengenal lebih dalam tentang nasionalisme, bagaimana aplikasinya dari nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Kita tahu kita memiliki Pancasila. Nah, di sila pertama implementasinya adalah dengan kita percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar tentu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian bagaimana kita menjaga dan membina sikap menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian menciptakan suasana kerukunan hidup sesama umat beragama. Dan juga bagaimana sila ini adalah berhubungan dengan hubungan antara pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita juga harus saling menghormati terkait dengan kebebasan menjalankan ibadah, dan kemudian jangan sampai kita memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Di sila kedua kita mengimplementasikan nilai dari toleransi, ketidaksoliman, rasa sopan dan santun, kemudian adalah sikap saling tolong menolong. Pada sila ketiga kita belajar bagaimana mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan, dan yang terakhir mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Sila tiga berikutnya adalah bagaimana kita mengembangkan rasa kebanggaan, kebangsaan dan tanah air Indonesia. Kemudian memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, kemudian memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Di sila keempat, kita harus mau mendengar pendapat orang lain. Kita
kita harus siap menang tetapi juga harus siap kalah. Bersikap sportif, selalu sesuai aturan main dan mematuhi norma yang berlaku, bertanggung jawab, tetap tolong menolong dan tidak anarkis. Pada sila 5, kita harus belajar bagaimana untuk tidak serakah, berusaha kemudian menjaga tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, suka menabung dan berinvestasi. Nah, di samping nasionalisme, kita juga belajar terkait dengan etika publik, di mana ada 3 dimensi yang kita pelajari, yaitu kualitas pelayanan publik, tindakan integritas publik, dan modalitas. Nah, di mana modalitas sendiri kita belajar bagaimana akuntabel, transparan, dan juga netral. Untuk komitmen mutu sendiri, kita tahu bahwa kita harus komitmen pada kepuasan customers, memberikan pelayanan cepat, tepat dan ramah, kemudian juga melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, serta adanya perbaikan yang berkelanjutan. Nah, untuk yang nilai-nilai anti korupsi tentu kita sudah saya pelajari sebelumnya. Jadi memang harus kami tekankan lagi bahwa pada saat saya belajar anti korupsi, saya harus tahu bahwa ada beberapa nilai yang perlu kita tekankan dan tanamkan dalam diri kita, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Oke, terakhir saya mengambil quote, yaitu satu orang yang memiliki komitmen lebih baik daripada 100 orang yang hanya memilikinya. Sehingga mari tanamkan itu pada diri kita bahwa kita bukan hanya berniat tapi harus berkomitmen melaksanakannya. Sekian dari saya. Sampai berjumpa lagi. Salam sehat, sukses selalu untuk kita bersama, sukses selalu perawat Indonesia, semangat Indonesia.